aplikasi online, Gojek, ini itu. Mereka udah nggak mikirin uang, nggak mikirin waktu di situ. Mereka berbondong-bondong pengen silaturahmi dan tentunya pengen dapetin ilmu dari para pengurus, pengetahuan bagaimana menjadi seorang ketua, membina anggotanya, dan tentunya ada barang-barang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Santai @Barakafe. Semangatlah untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor 1. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat. Oke, itu openingnya. Selamat datang nih Pak Omo, apa kabarnya Bang Prapto? Alhamdulillah baik. Kemarin habis ngadain acara seminarnya para ketua paguyuban. Gimana tanggapan Pak Omo nih? Dan saya ngucapin selamat ulang tahun dulu. Oh iya, selamat ulang tahun. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, Amin. panjang umur sehat selalu Pak Omo. Amin. Dan selalu memimpin paguyuban SRC Jakarta jadi yang lebih baik Insya Allah. Oke. Pertanyaannya, kita lihat, kita tahu yang datang itu berbondong-bondong banyak. Bahkan dari PGC Cililitan itu ada yang sampai bela-belain naik angkot, ada yang naik aplikasi online, Gojek, ini itu. Mereka udah nggak mikirin uang, nggak mikirin waktu di situ. Mereka berbondong-bondong pengen silaturahmi dan tentunya pengen dapetin ilmu dari para pengurus, pengetahuan bagaimana menjadi seorang ketua, membina anggotanya. Dan tentunya ada barang-barang murah yang dibocorin sama para pengurus, gimana cara dapetinnya. Dan ternyata yang datang di saat kita ngadain acara ngundang 50 orang, yang datang 47 orang. Saya anggap itu 100% yang hadir. Ya, betul. Apa tanggapan Pak Omo? Yang jelas gini, saya merasa senang ya sebagai pengurus dan kita mengadakan pertemuan khusus ketua paguyuban. Ternyata tanggapan dari mereka itu benar-benar positif. Yang hadir itu benar-benar hampir 100%. Nah, itu juga di luar perkiraan kita gitu loh. Ternyata dugaan. Antusias dari ketua-ketua paguyuban itu benar-benar sangat positif gitu. Kenapa mereka hampir datang semua? Ya memang di situ banyak yang hal-hal atau informasi-informasi yang akan kita sampaikan ya, khususnya untuk perkembangan RC itu sendiri. Ya mungkin di situ banyak dari teman-teman pengurus yang punya ilmu di bidang cari barang murah yang dapat dipelajari atau diterapkan pada saat ketua paguyuban itu hadir gitu. Nah itu ya pokoknya saya sangat senang sekali karena ternyata ngundang orang itu nggak gampang ya. Nggak gampang Pak. Nah, itu di luar dugaan, ternyata yang kita undang 50 orang hampir 100% itu bisa hadir. Saya salut, saya senang sama ketua paguyuban. Saya berharap ketua paguyuban yang lain atau yang belum hadir, suatu saat kita ngadain pertemuan, saya mohon kehadirannya karena banyak sekali yang kita akan dapat di situ. Benar. Nah, pertanyaan kedua buat Pak Omo, dari mana Pak Omo dapetin uang untuk, karena di situ kan ada snack, ada makanan, otomatis kita butuh yang namanya dana, butuh yang namanya uang, karena nggak mungkin mereka jauh-jauh kita kasih minum doang. Tapi jangan dulu dijawab, saya mau ke Bang Prapto dulu. Oke. Biar pada nunggu penasaran gitu. Bang Prapto, apa tanggapan Bang Prapto di saat saya lihat Bang Prapto sama Pak Trisno ngebocorin gimana caranya dapetin penambahan omset lewat mesin edisi? Terus Bang Prapto berkolaborasi sama Pak Trisno ngebocorin dapat barang murah. Apakah Bang Prapto nggak takut bersaing sama yang lain? Karena kan barang murah otomatis kebagi dong, dan yang lain ya ngejar juga barang murah gitu. Bagi saya pribadi ya, ilmu itu nggak akan habis kalau kita bagi ke orang. Betul.
bahkan akan bertambah. Jadi kita nggak takut ilmu itu akan habis, bahkan akan bertambah terus. Ilmu yang kita bagi itu ya mudah-mudahan kan bermanfaat buat toko-toko, buat kemajuan toko SRC yang lain. Di situ kita bagi memang untuk kebutuhan toko-toko itu supaya sedikit membantu lah mereka mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Jadi bagi saya sih nggak ada rasa khawatir karena pangsa pasar kita kan tokonya masing-masing. Ya, punya wilayah masing-masing. Dan jarak antar SRC itu kan nggak berdekatan. Iya. Dan memang kan yang kita undang pun khusus para ketua paguyuban. Nah, disitulah. Makanya otomatis di satu ketua pun kan punya anggota masing-masing. Nah, kalau kita bisa ngembangin buat ketua paguyubannya aja bisa mencukupi anggota paguyubannya yang lebih kurang 15 toko. 15 ya. Itu aja udah hebat. Betul. Udah hebat kalau dia bisa mencukupi 15 toko. Iya nggak Pak Mu? Betul. Karena kan 15 toko itu banyak. Kalau kita punya modal juga udah lumayan itu. Bener. Maksudnya 15 sekarang toko ibarat kata 15 toko yang beli satu orang misalnya minimal 500.000. Berarti kita harus punya modal dana talangan 7.500.000. Nah, betul. Itu khusus buat barang murah. Belum yang barang yang lain. Kita kan satu toko isinya nggak itu aja. Benar. Bukan mengejar barang murah aja tapi yang lain sampai kosong kan nggak mungkin. Karena barang murah ini tujuannya bagi saya itu buat promo toko masing-masing. Jadi kita bisa punya promo tiap hari untuk menarik konsumen sekitar kita itu tadi. Benar. Yang jelas gini, kita membagi ilmu itu tidak ada ruginya. Betul. Karena dengan kita membagi ilmu ke teman-teman khususnya SRC, justru malah akan memperluas atau akan memajukan toko SRC itu sendiri gitu. Yang tadinya cuma kita yang ngerti, dengan adanya pengetahuan yang kita kasih ke teman-teman SRC, otomatis kan akan menambahkan omset juga. Nah, saya juga kalau tidak salah udah hampir seminggu ya pertemuan kita. Saya lihat di grup itu benar-benar rame, benar-benar dipraktekkan apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Prapta sama Pak Trisno, benar-benar dijalankan oleh ketua-ketua paguyuban. Mereka sudah mulai belanja, cari barang murah, mulai belajar. Dan di situ saya juga merasa senang gitu. Berarti apa yang mereka dapat itu benar-benar dimanfaatkan gitu loh. Walaupun mereka belum ketemu pas mengolah itu tadi karena itu perlu trik dan trik juga. Jadi perlu proses. Mungkin ya pelan-pelan buat ketua-ketua paguyuban ini nggak usah berkecil hati. Oh kok masih agak mahal ya? Kalau udah ketemu ilmunya, pasti murah. Pokoknya kalau misalkan masih ragu atau belum bisa, jangan sungkan bertanya. Pada pengurus yang ngerti di bidangnya, yang jelas itu. Saya lihat juga 47 orang yang hadir itu hampir semua di area Jakarta Timur ya. Betul. Sampai pojok kanan Pulau Gadung aja batasnya. Bu Nunung hadir, Pak Seno hadir, Bu Arum hadir ya, maksudnya ya minimal semua hadir gitu kan. Sampai ujung dan bagus Kalisari. Sampai ujung Kalisari pun hadir gitu ya. Haji Arsan, Cipayung juga Cibubur hadir gitu ya. Itu luar biasa banget. Nah, pertanyaan yang tadi, begitu antusiasme teman-teman yang hadir khususnya para ketua paguyuban, otomatis kita sekarang bicara dana. Dari mana Pak Omo bisa dapetin dana untuk acara tersebut? Karena setahu saya hampir 3 jutaan dana yang dikeluarkan. Kurang lebihnya segitu. Dari mana tuh Pak Omo? Yang jelas gini, masalah dana itu ya sementara memang saya tackle sendiri ya. Saya handle sendiri. Karena saya demi kepentingan teman-teman supaya toko SR itu bisa tetap maju, gimana pun tetap akan saya usahakan, akan saya perjuangkan. Karena selama ini saya sebagai pengurus memang sudah banyak berkorban ya, baik waktu, materi. Pasti. Tapi saya senang gitu, teman-teman bisa hadir, bisa kita berbagi ilmu. Itu merasa ada kepuasan tersendiri buat saya gitu. Jadi saya tidak memikirkan masalah materi, tapi kalau teman-teman bisa hadir dan bisa menikmati apa yang kita sampaikan, usahanya bisa berkembang, itu udah senang banget saya.
Jadi ya bukan berarti saya tidak butuh uang juga, tapi kembali lagi saya bilang saya lebih senang bisa membantu teman-teman, bisa usahanya bisa maju, itu saya udah merasa bangga. Ya, berarti hashtag maju bersamanya untuk wilayah di Jakarta Timur benar-benar diterapkan ya sama Pak Omo ya. Insya Allah, mudah-mudahan terus bisa berkembang. Nah, di sini kan saya lihat tidak adanya teman-teman dari pihak Sampurna. Dan sekarang udah hampir seminggu ya dari acara tersebut ya. Acara kalau nggak salah hari Rabu ya. Hari tanggal 1 ya? Iya, ya tanggal 1. Rabu. Sekarang tanggal 7. Iya. Ya, hampir Seminggu. seminggu. Apa tanggapan mereka? Apakah ada yang telepon ke Bapak atau gimana? Kalau semenjak pertemuan tanggal 1 sampai sekarang sih belum ada. Nah, itu. Belum ada sama sekali yang telepon. Ya mungkin kita menyadari ya dengan posisi seperti ini. Mungkin mereka sibuk atau memang belum ada waktu. Itu pun ada kemungkinan. Iya. Karena kesibukan mereka di rumah pun karena memang ngantornya di rumah sekarang. Iya. Jadi kita bisa mengerti mungkin selama ini mereka ada kesibukan yang lebih penting buat kantor gitu. Mungkin waktunya aja yang mungkin belum tepat gitu. Tapi sempat sih ada ucapan selamat atau sukses ke saya Pak Teguh. Pak Teguh ya. Iya. Hanya Pak Teguh ya. Yang lain nggak ada ya. Belum Belum ada ya. belum ada. Padahal kan maksudnya tahu lah bahwasanya acaranya memang benar-benar sukses. Saya pun berada di sana. Acaranya sukses, bagus. Bahkan saya sendiri pun speechless lah, tidak menyadari bahwasanya acara akan sebesar itu. Betul. Nggak kita sadarin itu. Nggak kita Dan sadarin. saya pun Nggak nyangka lah iya benar di luar dugaan Di luar gitu. dugaan, Karena kita selama benar-benar di luar ini dugaan. pada saat kita normal sebelum ada corona itu kita kan sering mengadakan acara Dan pertemuan itu paguyuban. paling 50%. Dari undangan Iya. kita 50 yang hadir sekarang cuma 7. Iya. Iya, Undangan betul. 300 yang hadir cuma 25. Betul. Nah ini saya bilang di luar dugaan saya bilang Iya. itu. Undangan kita 50 orang ternyata yang hadir hampir 47 orang. 47 orang. 47 orang. Yang 48 kalau nggak salah lihat Iya. di absen itu. Itu di luar dugaan gitu. Saya benar-benar merasa apa yang selama ini kita perjuangkan itu benar-benar dihargai gitu sama teman-teman. Iya. Saya salut sama teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan insya Allah nanti kalau emangnya pertemuan awal kita ini bagus, dampaknya positif buat teman-teman kita bisa cari barang murah. Dan saya mohon juga buat ketua-ketua paguyuban yang sudah bisa nih cara cari barang murah, tolong anggotanya dikasih. Minimal Dengan dibagi harga, lah ya, dengan harga barangnya yang lah, murah ya. barangnya. Maksudnya dikasih dioper jangan ke orang lain tapi ke Nah, anggotanya ke dulu. anggotanya. Kalau anggota Yang penting ditawarkan anggotanya tidak dulu. mau baru gitu maksud saya. Jadi benar-benar bisa diterapkan gitu. Jadi mudah-mudahan ini tetap berjalan lancar. Insya Allah nanti kita ada waktu atau waktunya mengizinkan untuk kita ada pertemuan lagi. Insya Allah nanti jadi 160 paguyuban itu bisa hadir semua. Bisa hadir semua. Karena kemarin kan baru hanya 50 Ya. ketua Ya, paguyuban lah. Alhamdulillah juga ada Itu. pihak sponsor sedikit-sedikit Nah, itulah. ada yang hadir. Iya. Dari pihak sponsor juga mendukung, ya itulah. Jadi bisa membantu kita juga. Iya, kemarin saya lihat sponsor ada BRI, Ya. ada BNI. Bahkan itu memang menjadi satu kesatuan di saat kita bilang ke mereka bahwasanya Bang Prapto ini bilang kita bisa menambahkan omset di toko kita dengan Betul. cara mengadakan mesin edisi. Betul. Nah, untuk Bang Prapto, di saat teman-teman lain yang dekat-dekat Bang Prapto nih, Iya. otomatis kan mereka hampir 100% ya pada daftar Iya. ya. Mesin Hampir edisi itu ya. 100%, ya. Penambahan untuk KJP lah, pencairan PKH lah, Iya. belanja ini itu, kartu sejahtera, Iya. kartu lansia, kartu janda lah apalah gitu ya. Banyak banget lah pokoknya program Banyak dari banyak. DKI ya. Ya, programnya banyak dari BNI, dari Ya. BRI gitu kan. Bang Prapto nggak ada rasa takut gitu karena kan sebelah Bang Prapto harusnya biasanya satu kampung itu ke Bang Prapto semua, tiba-tiba kebagi nih karena yang lain pun punya edisinya. Bagi saya sih enggak, Enggak ya. karena kita percaya rezeki nggak akan tertukar. Betul. Rezeki nggak akan tertukar. Jadi seandainya pun sekeliling kita tadi ketua-ketua paguyuban juga ada, itu kan
itu tadi saya bilang jaraknya ada jarak di antara Benar, kita, ya. bukan jarak ini ya, jarak per kilonya ada. Jarak per kilo Jadi ada, ya. nggak mungkin lah kita bisa menanganin satu kampung pun itu udah ratusan Iya, orang ratusan orang. yang punya, maksudnya yang dari kartu anak sekolah, yang Iya. dari lansia segala macam itu udah ribuan lah istilahnya satu kampung itu, istilahnya satu kampung. Dan kalau kita membawai satu kampung pun kita udah kewalahan lah kalau kita Iya, sebetulnya. Kalau Benar. mereka tahu ke kita udah satu kampung itu, kita udah kewalahan. Yang jelas hashtag maju bersama itu tercapai. Ya. Tercapai ya. Iya. Jadi nggak usah takut bersaing secara Sehat. sehat. Yang Benar. penting bersaing secara sehat, jangan saling menjatuhkan. Benar. Di antara SRC kita maju bersama. SRC saling tolong menolong, benar. Betul. Tapi seminar kemarin kan judulnya itu dari SRC untuk SRC. Seminarnya para ketua paguyuban. Dan memang karena teman-teman Sampurna ini WFH, kerja di rumah, sama sekali nggak ada yang datang ya satupun ya. Mau sales maupun supervisor ataupun manajer sekalipun nggak ada yang bisa hadir. Pertanyaannya, apakah ada support dari mereka? Yang jelas begini, mereka tidak bisa support karena memang keterbatasan waktu dan adanya PSBB yang benar-benar belum 100% dibuka ya atau dicabut. Mungkin kendala di situ. Dari awal sih kita sebetulnya mau ada komunikasi ya dari Ya. pihak Sampurna dengan apa namanya Layar. Tapi kembali lagi peralatannya kita tidak komplit. Tidak ada ya. Tidak ada. Nah, sedangkan kita tidak bisa untuk sebagai teknisi untuk Masangin itu semua. masang ya? itu Itu. semua gitu. Keterbatasan ilmu yang kita punya di bidang itu gitu. Jadi Tapi kan gimana mau dipasang Pak, orang alatnya nggak ada? nah justru itu karena sekarang walaupun alatnya ada, sedangkan yang bisa nggak ada dari pihak Sampurna ya, baik orang marketing pun tidak bisa hadir Tidak karena bisa memang hadir, ya. dilarang dari perusahaan itu sendiri gitu loh. Ya. Jadi ya itulah kendalanya. Sebetulnya kita pengen banget ada dari pihak Sampurna itu yang bisa komunikasi langsung dengan pengurus, Ya. ketua-ketua paguyuban, mungkin ada saran yang untuk khususnya ketua paguyuban itu sendiri untuk perkembangan usahanya ke depan kayak gimana. Saya berharap sebetulnya kemarin acara itu ya, tapi apa boleh buat, memang keterbatasan alat, terus keterbatasan juga komunikasi dengan adanya PSBB ini ya, kita berjalan dengan apa adanya. Iya. Dan alhamdulillahnya sukses. Ya, tapi alhamdulillah sih respon dari teman-teman juga bagus. Jadi mereka bubar dari situ benar-benar ada yang dibawa pulang gitu. Maksudnya ada mereka ilmu. mendapatkan ilmu gitu dari teman-teman kita yang bisa atau tahu cara mencari barang murah gitu. Ternyata barang murah itu ada di lingkungan mereka masing-masing gitu. Memang saya lihat konsep seminarnya cukup bagus ya, cukup baik menurut saya, karena mulai dari turun rencengan, penataan barang, Betul. bagaimana cara kita di SRC mengubah toko lah, Iya. menata barang-barang lah, itu udah disampaikan sama Pak Haji Jiban dan Pak Seno. Pak Seno. Terus acara keduanya penambahan omset dan pencarian barang murah. Itu juga disampaikan sama Bang Prapto sama Pak Trisno. Iya. Dan ketiganya, karena banyak teman-teman yang request ataupun yang memang menanyakan, saya disuruh jadi ketua paguyuban, saya harus ngapain? Kita hadirkan sosok Bu Nunung di situ ya. Iya, betul. Yang sangat berpengalaman di Iya. bidangnya. Iya, betul. Sosok Bu Nunung yang memang membicarakan, memberikan kajian bagaimana caranya membina para anggotanya, Pendekatan. mendekati para anggotanya. Betul. Intinya bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin di paguyuban kita masing-masing. Dan itu pun cukup berhasil sih menurut saya. Iya, betul. Paling banyak keberhasilan saya lihat di saat penambahan omset itu dan pencarian barang murah. Karena 80% semua ketua paguyuban gitu ya, teman-teman yang lain itu pada minta nomor
marketing BNI ataupun BRI. Mereka meminta mesin-mesin edisi untuk dibagikan ke para anggotanya. Karena ya itu tadi, karena bukan kita iming-iming, memang jelas kita lagi mengadakan, Sampurna lagi mengadakan program yang nominalnya 25 juta. Tapi dengan bukan tujuan itu, Bang. Iya, dengan cara B2B-nya dilakukan, rencengan dari tokonya diturunkan, tokonya semakin rapi, bersih, terang gitu kan, dan penambahan omset pun masuk lewat mesin-mesin edisi tersebut gitu kan, toko lebih terlihat bonafit gitu kan, itu lebih baik sih. Cuman gimana ya, Sampurna sendiri mintanya bahwasanya kita melakukan pertemuan itu lewat virtual account, lewat MS Team. Nah, menurut Pak Omo dan Bang Prapto, saya tanya langsung sekarang kedua-duanya. Kira-kira lebih berpengaruh lewat MS Team, pertemuan virtual, atau ketemu secara offline langsung? Pak Omo dulu lah. Kalau menurut saya itu lebih mengena langsung ya. Langsung ya. Karena apa yang kita sampaikan itu, misalkan mereka tidak jelas, mereka langsung bisa tanya. Atau cara mencari barang murah dijelaskan sama si pelaku atau Pak Prato sama Pak Trisno. Mereka tidak ngerti atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan atau bisa dipraktekkan pada saat itu juga. Gimana caranya mencari barang murah, dikawinkan harus kemana barangnya. Selesai, itu akan lebih mengena gitu ketimbang kita melalui virtual kan istilahnya kita cuma melalui video call. Setelah acara itu selesai, serasa itu akan buyar lagi gitu, hilang. Kalau kita ketemu langsung itu kan lebih dapat gitu. Karena kalau pertemuan virtual, terus terang itu menurut saya itu nggak fokus kitanya. Kadang sambil melayani. Apa yang diomongkan istilahnya narasumber yang pertama belum tentu kita paham. Karena kadang waktu dia ngomong, ada yang beli. Nah itu. Benar, apalagi posisinya siang, dan warung itu kan kalau siang rame ya. Jadi kadang-kadang kita ketinggalan info itu tadi, dan itu nggak bisa diulang. Dan kita nggak tahu mau nanya apa, orang tadi kita nggak tahu apa yang diomongkan. Gitu. Tapi saya bukan mau ngomongin ya. Kemarin saya juga pengalaman di saat Pak Ruslan, salah Sampurna itu nginvite saya buat masuk ke MS Team. Di situ ada pertemuan virtual, acaranya di orang-orang sekitaran Pulau Gadung sana, timnya Bu Estella. Saya masuk ngobrol sekitar virtual itu 2 jam. Saya masuk ke dalamnya, banyak orang yang lagi ngomong, 2 orang, 3 orang ngomong gitu kan. Siapa yang punya pertanyaan akan mereka jawab gitu. Cuman memang iya sih Pak, di situ karena nggak tahu sayanya lagi lelah gitu ya. Saya fokus itu tadi. Nggak fokus. Tidur saya Pak. Nah, jadi ya itulah. Ya emang ada karena posisinya kita lagi PSBB begini, ya emang mau nggak mau harus begitu. Tapi kan seenggak-enggaknya sekarang udah agak dilonggarkan. Jadi mungkin kita bisalah mengumpulkan beberapa orang, jadi yang bisa langsung. Benar. Karena kalau pertemuan virtual itu, ya itu tadi, kalau saya sendiri nggak bisa fokus untuk apa yang diomongkan gitu. Karena kita juga kan pelaku pedagang. Kemarin juga kita melakukan pertemuan itu dengan protokol COVID kan? Betul. Di saat datang teman-teman pakai sanitizer, cuci tangan, terus jarak bangku ke bangku pun memang ada jarak gitu kan. Yang jelas kita mengikuti aturan pemerintah. Dan kita udah izin loh itu. Kedua, kita memang harus perlu jaga kesehatan kita sendiri. Gitu. Jadi serasa itu tanpa disuruh, memang itu kewajiban kita untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah kembali lagi saya bilang tadi, pertemuan virtual itu kan memang pertemuan benar-benar mendesak sebetulnya kalau menurut saya. Ketimbang nggak ada sama sekali, mau nggak mau diadakan gitu. Tapi kalau untuk mendapatkan hasil yang 100% itu memang menurut saya nggak bakal dapat melalui virtual. Tapi kalau melalui langsung seperti kemarin kita sampaikan, ternyata bukti nyatanya itu ada gitu. Saya lihat di grup itu benar-benar rame, mereka sudah mulai cari
barang-barang murah. Barang-barang murah itu Alhamdulillahnya udah tuh banyak juga yang dipraktekkan gitu loh. ke Ada kita hasilnya. nanya-nanya, Bang Iya. bagaimana caranya ini, bagaimana caranya. Itu ada respon dari mereka. Iya, betul. Termasuk ke handphone pribadi saya itu selama 2 hari ramai Pak. Nah, Ramai, banyak teman-teman yang ngirimin data buat daftar edisi. alhamdulillah itu Bang. Berarti Iya. mereka kan ada berpikir bahwa penambahan omset itu nggak harus dari barang doang. Mhm. Jadi emang kita harus punya teknologi lah istilahnya. Itu kan teknologi, termasuk teknologi yang harus kita manfaatkan. Iya. Nah ini kita agak sedikit mengalihkan pembicaraan nih Pak. Kita kan kemarin di pertemuan paguyuban itu ada yang namanya asuransi. BRI memberikan kita fasilitas asuransi dengan cara bayar 50.000 untuk asuransi toko, Iya. Betul. bisa mengklaim 15 juta. Dengan catatan ya tokonya kebanjiran ataupun tokonya kebakaran kayak toko SRC Rahayu gitu, amit-amit yang baik. Dia bisa mengklaim 15 juta. Nah, ada salah satu sales yang kontak saya, nelpon saya, dia ngasih saran. Mas Bara, daripada teman-teman SRC itu daftar asuransi 50.000 per toko, kenapa sih teman-teman SRC nggak bentuk satu rekening, buku rekening, dan satu toko dimintain untuk asuransi 50.000. Kita punya 2.300 toko. Katakanlah 2.000 toko ataupun 1.000 toko deh. 1.000 kali 50.000 jadi berapa coba? Kalau 50 juta. 50 juta. Betul nggak? Bisa nggak buat bayar mereka yang kesusahan? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup dong. sebetulnya bisa. Cuma kalau dari pengalaman kita perpaguyuban ya, Mhm, kita biasanya kan ada dana begitu. mhm. Selama berapa bulan jalan, tapi ntar selanjutnya mereka nggak mau. Akhirnya pada mundur pelan-pelan gitu. Jadi gini, keuntungannya gini yang saya tangkap ya. Di saat kita bayar ke asuransi itu 50.000 selesai selama setahun, toko kita alhamdulillah nggak kenapa-napa, nggak bisa balik kan uang 50.000? Ya, enggak. Ya. Enggak kan? Tapi Namanya kalau asuransi ya, enggak balik. dikumpulkan di satu ketua misalnya, ataupun kita ya buat notarisnya dulu ini itu bla bla bla, satu rekening atas nama siapa, toko siapa, daftar, asuransikan tokonya 50.000 misalnya, minimalnya 50.000 gitu kan. Terkumpullah 50 juta. Di saat teman-teman pun alhamdulillah dalam setahun itu nggak terjadi apa-apa, itu kan bisa digunakan untuk hal yang lebih baik Pak, dibanding amblas ya, Iya. hilang ya. Ya bisa sih. Sekarang gini, kembali lagi kesepakatan. Ya. Kalau masing-masing ketua paguyuban bisa tanggung jawab untuk menggerakkan anggotanya, serasa itu bisa. Bisa ya. Kedua, nanti uang itu kita manfaatkan bukan hanya untuk yang kebakaran atau kebanjiran, Ya. tapi bisa aja buat nambah modal, misalkan Benar. dari teman-teman kita yang collab misalkan. Ya. Nah, itu bisa kita suntik dana dari situ. Itu kan bisa kita kembangkan untuk usaha juga. Jadi nggak semata-mata hanya untuk asuransi kebakaran atau kehilangan. Ya. Berarti bisa ditulis konsepnya di atasnya asuransi kebakaran itu dan lain-lain, paling bawah bisa ditulis juga untuk ibarat kata ya ada yang collab ini itu ya, lebih ke kayak koperasinya di bawahnya lah misalnya gitu ya. Sebetulnya kan waktu itu kita pernah dibentuk suatu PT. Ah. Ancang-ancang saya itu sebetulnya begitu Bang. Ya. Tapi nggak tahu ini jadi apa karena udah nggak di ini lagi. Mhm. Sebetulnya kan waktu itu bisa membawahin begitu. Maksudnya jadi rekening PT itu kita masukkan rekening di situ mungkin bisa. Jadi kan orang lebih percaya karena udah ada badan hukumnya gitu loh. Betul. Jadi itu. duit itu dia nggak takut. Oh saya tiap setahun sekali ngasih sekian. Mereka nggak takut karena Benar. bukan rekening pribadi. Harus notaris karena masalah ini. Benar. Karena itu duit menyangkut duit orang banyak, bukan duit sedikit gitu. Tapi menurut saya perlu nih Pak kayaknya diajukan seperti itu. Karena kan duitnya nggak hangus Pak. Ya mungkin dalam bentuk koperasi atau segala Ya. macam mungkin ada yang lebih paham lah. Kalau saya nggak paham, cuma mungkin perlu dipikirkan juga karena kan Iya. Karena saya pun udah ngitung-ngitung ya kita punya Kebutuhan masa SRC banyak gitu loh. sosial segala macam bisa kita ambil dari situ Bang. Dibanding kita asuransi ke bank hangus Pak. Yang jelas kita harus punya rekening khusus Iya, rekening untuk khusus. menjaga
kecurigaan dari Iya, teman-teman itu biar sendiri. kelihatan istilahnya netral lah, Iya, rekening netral. jadi tidak ada yang di atas namakan di situ. Iya. Misalkan atas nama paguyuban Jakarta Timur nih rekeningnya. Nah, Siapa di situ yang Bertanda tangan tuh harus. tanggung jawab paling tidak itu 2 orang, Iya. minimal itu 2 orang. Nah itulah yang akan membuat teman-teman kita lebih percaya gitu. Betul. Saya rasa itu bisa kita laksanakan. Sedangkan secara spontan aja waktu teman kita mendapat musibah itu udah luar cukup biasa. luar biasa kalau menurut biasa. saya gitu loh. Menurut saya luar biasa. Dan memang kalau ini kita kembangkan atau kita jalani karena memang tujuannya untuk mereka itu sendiri, saya rasa mereka juga tanggapannya saya rasa positif sih. Kalau menurut saya gitu. Tapi kembali lagi gini, nanti ya saya bilang tadi kapan waktu nanti kita akan kumpulkan. Nah, Kalau betul. bisa 160 paguyuban itu Dari bisa hadir. seluruhnya lah bisa kumpul Nah semua. itu akan kita bahas ke depannya harus kayak gimana sih kita persiapan kita menghadapi yang namanya usaha itu pasti ada pasang surutnya ya. Yap, Ya. betul. Nah, tapi dengan adanya uang asuransi yang mereka titipkan ke Kita istilahnya. paguyuban gitu, ke pengurus, ya mudah-mudahan nanti itu bisa dimanfaatkan untuk ya baik itu untuk yang kebakaran atau Ya, yang sejenis koperasi collab bisa atau apalah istilahnya gitu. begitu kan, simpan pinjam istilahnya itu kan. Boleh Kita itu. bisa pinjam di situ buat modal jangka waktu berapa bulan harus kita kembalikan gitu. Ya, mungkin bisa jadi modal juga buat teman-teman yang ya namanya pasang surut lah usaha itu tadi ada yang mau kolab segala macam, ya amit-amit jangan sampai kan begitu. Tapi kan kita Pokoknya- nggak memungkiri itu. Ya, pokoknya gini aja. Nanti misalkan itu bisa kita laksanakan. Kita omongkan lah bisa. Jadi uang itu nanti dimanfaatkannya pada saat benar-benar mereka benar-benar collab. Ya. Dalam arti collab, misalkan ya kita tidak bisa 100% kita omongan yang dia sampaikan ke kita, tapi kita lihat fisiknya, Fisik. gitu. Ya. Bener nggak? Kita Posisi survei warungnya juga. kayak gimana Survei, sih ya. gitu. Kita loh. survei dari pengurus berperan di situ. Iya, Kita survei. Oke. boleh itu. Masukan yang bagus Bung Bara. Iya. Masukan yang bagus. Ini terakhir nih Pak. Setelah kesuksesan acara kemarin, 90% yang hadir dan acaranya pun berjalan dengan lancar, sukses, alhamdulillah. Ada lagi nggak kira-kira ide-ide kreatifnya nih? Apalagi kedepannya kira-kira menurut Pak Omo nih, Pak Prapto? Yang jelas gini, dengan pertemuan kemarin yang kita Sukses. anggap itu sukses, Mhm. ya kalau perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Ya. Kita akan bikin sesuatu mungkin yang Iya. surprise lah. Jangan kita bocorkan dulu Bang. Tapi akan kita lakukan sesuatu. Sesuatu yang menarik dan mereka akan melihat itu hasilnya wow. Iya. Tapi nggak akan kita bocorkan dulu. Ya, tapi di grup para ketua paguyuban alhamdulillah sih yang kemarin sempat kita bahas masalah apa yang harus kita sampaikan di situ, jangan yang berbentuk Ya. politik. Ya. Pokoknya di atau luar itu, karena kita apapun. pengusaha. Alhamdulillah mereka dengar ya. Ngerti ya. Sama Selama sekali ini nggak sudah ada. tidak ada berjalan Terus, lancar. alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan dan kita tingkatkan. Dan saya berharap ketua paguyuban yang belum bergabung, ayo kita bergabung karena di situ banyak sekali yang kita dapatkan. Ya ilmu-ilmu tentang dagang yang jelas ya akan kita dapatkan, gimana caranya untuk mengembangkan usaha kita, untuk menambahkan omset, banyak sekali informasi di situ. Saya mau sekali lagi teman-teman ketua paguyuban yang belum bergabung, mari kita bergabung supaya usaha kita tambah maju ke depan. Amin. Oke. Penutupan Bang Prapto ada lagi nggak? Bagi kita semua pengurus, Mhm. kita nggak akan lelah, nggak akan berhenti untuk memajukan teman-teman toko yang lain. Walaupun nggak digaji. Walaupun nggak digaji, nggak ada gaji ya. Kita nggak ada gaji, nggak dapat, tapi kita nggak akan lelah untuk bersama-sama untuk maju bersama. Karena kita adalah dari SRC untuk SRC. Kita Walaupun- bukan merasa pengurus, bukan pengurus, tapi Aha. kita juga di dalamnya kita adalah Ya, SRC. betul. Walaupun nombok, nggak apa-apa. Wah itu udah resiko. Nggak usah diomongin, itu emang udah resikonya. Oke, Jelas oke. ini, kalau teman-teman sudah senang, kita juga ikut senang. Alhamdulillah Ya. Bang, yang Dan penting saya juga buat ucapkan kemajuan terima bersama. kasih buat teman-teman khususnya ketua paguyuban yang kemarin Aha. sempat hadir, Yap. sempat ya sama apa namanya bisa datang undangan Aha. kita segitu banyaknya. Ya. Mudah-mudahan itu bisa kita pertahankan
Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga sukses selalu. Amin. Amin, amin, Oke. amin. Oke, terima kasih banyak pertemuan kita kali ini. Pak Omo makasih banyak, Bang Sama-sama. Prapto makasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena kedepannya kita akan bikin acara yang lebih bagus lagi ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah akan Ya, kita benar. bikin sesuatu yang lain daripada yang lain. Nah, itu dia. Tunggu aja nanti updatean dari kita. Quotes dari kami, semangatlah untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor 1. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat. Sampai jumpa.